Bab 1066, Genlus Ilmu Pedang. Di lapangan, Sanderye menebas dengan pedang dengan liar. Biarpun Avo ini mengambil jurusan tubuh fisik, tetapi tubuh fisiknya tidak memiliki keunggulan apapun di hadapan Sanderye. Biarpun tubuh fisik Sanderye tidak sekuat miliknya, tetapi juga tidak lemah dan berada di atas angin. Daging dan darah berceceran. Semakin banyak Avo bertarung, dia menjadi semakin ketakutan, karena Sanderye tidak membela diri saat ini, dan hanya bertukar luka dengannya seperti orang gila. Pada awalnya, dia hampir tidak bisa mengatasinya, tetapi seiring bertambahnya lukanya, dia tidak lagi berani bertarung dengan Sanderye dan hendak mundur, tetapi Sanderye mengejarnya seperti belatung tarsal. Bang! Pada saat ini, aura kuat tiba-tiba keluar dari lapangan. Setelah Avo memukul mundur Sanderye dengan satu pukulan, dia berbalik dan gemetar, menghilang ke langit, tapi lengan kanannya tetap secara permanen terjatuh. Tidak hanya tangan kanannya, lengannya, bahkan tubuhnya juga terjatuh sepotong demi sepotong saat dia melarikan diri. Saat Avo melarikan diri, Sanderye tertegun, lalu langsung jatuh. Pedang Kingsuan berubah menjadi cahaya pedang dan tenggelam ke alisnya, dan mulai memperbaiki jiwanya. Saat ini, dia kelelahan karena pertarungan, dengan bekas luka di sekujur tubuhnya. Kamu harus tahu bahwa ketika dia keluar, dia sudah terkikis oleh kekuatan waktu, dan sekarang, masih ada sisa kekuatan waktu di tubuhnya. Tubuhnya terus-menerus terkikis. Tidak hanya dia, pagoda kecil juga mengalami luka berat untuk melindunginya dan tertidur lelap. Faktanya, kalau Avo bertahan lebih lama, Sanderye tidak akan mampu menahannya sama sekali. Pada saat ini, wanita dengan kuncir kuda tiba-tiba berjalan ke arah Sanderye. Setelah lama melihat Sanderye, dia tiba-tiba membungkuk dan menggendong Sanderye, lalu pergi. Segera, dia membawa Sanderye ke kaki pohon tua yang menjulang tinggi. Dia menemukan banyak daun dan menyebarkannya di bawah Sanderye, lalu menemukan beberapa cabang untuk menutupi Sanderye. Dan Sanderye tidak punya waktu untuk peduli dengan wanita itu saat ini, karena dia sangat kelelahan saat ini, jadi dia tertidur tidak lama kemudian. Pada malam hari, wanita yang pergi tadi kembali ke pohon. Dia berjalan ke arah Sanderye dan duduk, lalu mengambil buah. Kalau klan wanita itu melihat buah ini, mereka pasti terkejut. Wanita itu menyerahkan buah itu ke mulut Sanderye, makan. Sanderye perlahan membuka matanya. Biarpun masih sangat lelah, dia jauh lebih baik dari sebelumnya. Mencium aroma buah tersebut, Sanderye tidak banyak berpikir dan menggigitnya. Begitu buah tersebut masuk ke dalam tubuhnya, energi murni menyebar dari tubuh Sanderye dan dengan cepat menyembuhkan tubuhnya. Sanderye sedikit terkejut, apa ini? Wanita itu memandangnya dan berkata, buah kehidupan Tianxing. Sanderye mengerutkan kening, buah kehidupan Tianxing. Wanita itu mengangguk. Sanderye terdengar familiar, tapi dia tidak dapat mengingatnya sejenak karena ingatannya sedikit tidak lengkap saat ini. Pada saat ini, wanita itu berkata, teruslah makan. Sanderye mengangguk. Setelah beberapa saat, dia sudah memakan seluruh buah kehidupan Tianxing, dan energi murni di tubuhnya terus-menerus memperbaiki organ dalamnya. Adapun kekuatan waktu, itu juga dihilangkan sedikit demi sedikit oleh pedang Kingsuan miliknya. Sanderye ingin duduk, tapi masih sedikit lemah. Ketika wanita itu melihat ini, dia ragu-ragu sejenak, lalu memegang lengan Sanderye dan membantunya duduk. Langit bintang penuh dengan cahaya bulan yang terang, seperti gulungan gambar, sangat indah. Sanderye menarik napas dalam-dalam. Dia berusaha keras untuk mengingat kenangan yang hilang itu, tetapi karena kekuatan waktu belum sepenuhnya hilang dari tubuhnya, dia tidak dapat mengingatnya dan kepalanya sakit, jadi dia hanya bisa menyerah sementara. Wanita itu tiba-tiba duduk di sebelah Sanderye. Dia menoleh ke arah Sanderye, siapa kamu? Sanderye tersenyum pahit. Aku tidak ingat untuk saat ini.
Wanita itu menatapnya dengan mantap dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye dengan serius berkata, "Sungguh." Saat dia mengatakan itu, dia menunjuk ke kepalanya, "Ketika aku datang ke sini, otak aku rusak parah." Wanita itu mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, dia bertanya lagi, "Dari mana asalmu?" Sander Ye berpikir sejenak, lalu berkata, "Seharusnya itu tempat yang disebut Bima Sakti." Ada sedikit kebingungan di mata wanita itu. Rupanya dia belum pernah mendengar tentang tempat ini. Sander Ye tidak banyak berpikir saat ini, dia menatap bintang-bintang di langit, dia hanya berharap pedang di pikirannya akan segera menghilangkan kekuatan berantakan di tubuhnya dan membiarkan pikirannya kembali normal. Seolah memikirkan sesuatu, Sander Ye tiba-tiba menoleh untuk melihat wanita di sampingnya dan tersenyum, "Jangan pikirkan itu. Aku akan menceritakan semuanya padamu saat aku benar-benar kembali normal." Wanita itu memandangnya dan mengangguk. Sander Ye tiba-tiba tertawa saat berkata, "Tempat apa ini?" Wanita itu tidak menjawab. Sander Ye menoleh untuk melihat wanita itu yang berkata, "Kalau ku bilang, kamu pasti belum pernah mendengarnya." Sander Ye tertawa dan berkata, "Bagaimana bisa tahu kalau kamu tidak memberi tahu aku?" Wanita itu mengambil sebatang dahan dan melipatnya dengan lembut, lalu berkata, "Peradaban Tianxing." Peradaban Tianxing. Sander Ye mengerutkan kening. Sangat familiar. Wanita itu menoleh ke arahnya, "Pernahkah kamu mendengarnya?" Sander Ye dengan serius berkata, "Aku merasa sangat familiar, artinya, aku pasti sudah mengetahuinya sebelumnya." Wanita itu sedikit bingung. Sander Ye tiba-tiba menggelengkan kepalanya, "Lupakan, jangan dipikirkan, itu akan membuatmu pusing hanya dengan memikirkannya." Wanita itu mematahkan dahan di tangannya dan berkata, "Kamu agak misterius." Sander Ye tertawa dan berkata, "Kalau begitu, apakah kamu takut padaku?" Wanita itu menggelengkan kepalanya. Sander Ye tertawa. Wanita itu tiba-tiba berkata, "Bisakah aku belajar pedang?" Sander Ye sedikit terkejut, "Kamu ingin belajar ilmu pedang?" Wanita itu mengangguk. Sander Ye bingung, "Bukankah kamu seorang siswa Budo?" Wanita itu meliriknya dan berkata, "Oke atau tidak?" Sander Ye terdiam. Kenapa wanita ini pemarah? Melihat wanita itu masih menatapnya, Sander Ye tersenyum berkata, "Oke, aku akan mengajarimu." Wanita itu menggeleng, "Tidak usah, aku sudah bisa." Sander Ye tercengang. Wanita itu mengambil dahan di dekatnya. Dia berjalan tidak jauh, lalu menusuk ke depan dengan dahan itu, jiwa pedang melonjak. Melihat adegan ini, Sander Ye tercengang. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba melambaikan dahan di tangannya, dan lambat laun, ekspresi Sander Ye menjadi lebih serius dari sebelumnya. Karena dia menemukan bahwa tebasan dan penikaman wanita itu adalah trik yang sama yang dia gunakan tadi. Dia baru saja bertarung dengan pria kekar, dan wanita di depannya benar-benar mengetahui segalanya. Sander Ye sedikit terkejut. Apakah ada orang sejenius ini di dunia ini? Setelah serangkaian penikaman dilakukan, wanita itu menyingkirkan dahan dan memandang Sander Ye tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi Sander Ye mengerti apa yang dia maksud. Sander Ye berkata pelan, "Apakah ini pertama kalinya kamu menggunakan pedang?" Wanita itu mengangguk. Sander Ye terkejut di dalam hatinya, tapi ekspresinya tetap tidak berubah. "Hampir bisa lulus, tapi kamu bisa berlatih ilmu pedang denganku mulai sekarang." Wanita itu memandangnya dengan ringan dan berkata, "Tidak, Sander Ye." Wanita itu tiba-tiba berbalik dan berjalan ke arah Sander Ye. Dia menunjuk ke cabang di depan Sander Ye, "Sembunyi." Sander Ye sedikit bingung, "Kenapa?" Wanita berkata, "Tidak boleh ditemukan oleh mereka." Sander Ye bertanya, "Siapa mereka?" Perempuan berkata, "Seorang anggota sukuku." Sander Ye semakin bingung, "Kenapa tidak bisa ditemukan oleh orang-orangmu?" Wanita itu menatapnya, "Kalau kamu tidak bersembunyi, aku akan buat kamu pingsan."
Wajah Sanderye tiba-tiba menjadi gelap. Kenapa kamu seperti ini? Kamu. Melihat wanita itu mengepalkan tinjunya dan ingin melakukannya secara nyata, Sanderye dengan cepat berkata, "Oke, aku akan sembunyi." Dia sangat lemah sekarang sehingga dia benar-benar tidak bisa mengalahkan orang ini. Sanderye sedikit tidak berdaya, tetapi dia tetap memungut dahan dengan dedaunan di sekelilingnya dan menutupi dirinya. Melihat Sanderye sedikit asal-asalan, wanita itu langsung memelototinya, tetapi tidak memukulnya, malah dia berinisiatif untuk memungut dahan dan menutupinya, hanya satu kepala yang keluar. Melihat Sanderye yang tampak tak berdaya, wanita itu menepuk kepalanya dan berkata, "Demi kebaikanmu Sendin." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di tempatnya, Sanderye tidak bisa berkata-kata. Sekarang dia hanya bisa melihat bintang di langit. Seolah memikirkan sesuatu, Sanderye tiba-tiba bertanya, "Orang itu, apakah kamu di sini?" Intuisinya memberitahunya bahwa pasti ada sesuatu di dalam dirinya, tapi dia tidak dapat mengingat apa itu. Tapi dia yakin gadget seperti itu ada atau semacamnya. Melihat tidak ada jawaban, Sanderye mengerutkan kening, lalu bertanya, "Apakah kamu di sana? Kalau ada, tolong jawab aku." Masih tidak ada tanggapan. Sanderye sedikit bingung, apakah dia juga terluka. Tanpa banyak berpikir, dia berhenti dengan cepat karena kepalanya sakit setiap kali memikirkan sesuatu. Melihat bintang di langit, Sanderye menghela nafas dalam-dalam. Apa ini? Tidak lama kemudian, dia perlahan menutup matanya dan tertidur. Larut malam. Di suatu tempat, seorang wanita dengan kuncir kuda sedang berjalan dengan tenang menuju kejauhan. Di depannya, berdiri sebuah pohon kuno. Mahkota pohon kuno ini berdiri di langit yang dalam, seperti payung raksasa, menghalangi langit dan matahari. Di dahan ada buah yang silih berganti. Ada buah yang berwarna ungu tua, tapi jumlahnya sangat sedikit. Di belakang wanita berekor kuda itu, ada 3 orang lainnya, seorang laki-laki dan 2 orang perempuan. Di antara kedua perempuan tersebut, yang satu mengenakan gaun berwarna merah menyala dan sangat cantik, sedangkan yang lainnya mengenakan gaun berwarna biru muda dan elegan. Pria itu mengenakan jubah hitam sederhana, dan dia mengikuti di belakang. Dia melihat sekeliling dengan hati-hati, dengan ekspresi licik di wajahnya. Pada saat ini, wanita berbaju merah menyala tiba-tiba menarik lengan wanita yang dikuncir kuda dan berbisik berkata, "Kakak Pertamal." Wanita berekor kuda itu berhenti dan menoleh ke arah wanita berbaju merah menyala. "Apa?" Wanita berbaju merah menyala itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Kita baru saja mencuri buahnya kemarin, dan aku belum mencernanya. Apakah tidak terlalu sombong untuk mencurinya lagi hari ini?" Wanita berbaju biru muda itu mengangguk cepat, "Kakak Pertama, Sira benar. Sepertinya kita terlalu sering mencuri. Kita harus mencuri sesekali. Pembangunan berkelanjutan adalah jalan yang harus ditempuh." Wanita berkuncir kuda itu berpikir sejenak, lalu berkata, "Sira, Veda, aku butuh satu lagi." Sina tidak bertanya kenapa, hanya mengangguk, "Oke, ayo pergi." Lalu Veda pun menganggukkan kepalanya, "Hati-hati saja." Wanita berkuncir kuda itu tiba-tiba menoleh dan memandang pria di belakangnya, "Rangga, kamu diam di sini untuk berjaga-jaga." Pria itu mengangguk cepat dan berkata dengan gemetar berkata, "Oke." Lalu wanita berkuncir kuda itu mengajak Sira dan Veda diam-diam mendekati pohon dewa di kejauhan. Bersambung.